digital yang sering digunakan oleh semua kalangan dapat dimanfaatkan untuk melestarikan budaya masing-masing daerah yang ada. Dalam masa transisi seperti inilah, berbagai upaya dapat dilakukan. Ini ya. Terlalu panjang ya, cukup ya Neng ya. Untuk latar belakang di dalam abstrak itu cukup 2 atau tidak 3 kalimat inti yang mewakili latar belakang Anda ya. Kemudian permasalahan dalam artikel ini, jangan artikel ini membahas, jangan. Jadi kalau artikel ini membahas itu kalimatnya aktif atau pasif. Aktif ya, ada verba me. Jadi di dalam artikel atau karya tulis ilmiah itu Anda harus mengutamakan kalimat pasif. Ya, gitu. Jadi dalam artikel ini dibahas ya, pemanfaatan jangan pakai tentang. Pemanfaatan internet dan media sosial dalam mempromosikan atau pemanfaatan media digital sebagai media promosi. Oh ya, ini ganti ya Neng ya. Pemanfaatan media digital sebagai media promosi budaya Indonesia di masa pandemi. Dicatat ya, Neng Nurjana. Baik, Bu. Ya, pemanfaatan media digital sebagai media promosi di masa pandemi dapat dijadikan dasar untuk mengetahui, udah jadi gini, artikel ini, memang rumusan masalahnya itu, Neng, hanya 1. Ada 3, Bu. Ada 3 tuh. Jadi ini disebutkan permasalahan atau misalnya artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1 ya, pentingnya mempromosikan budaya, kemudian pentingnya promosi budaya, oke ya boleh ya, budaya bangsa atau budaya bangsa ya boleh ya. Hambatan yang dihadapi agar tidak diklaim ya, bisa saja kita promosi budaya supaya orang tahu gitu ya, budaya kita diketahui luas agar tidak diklaim oleh negara lain gitu ya, atau orang lain. Kemudian yang kedua ya, hambatan yang dihadapi dalam mempromosikan budaya di masa pandemi. Kemudian cara pemanfaatan media digital dalam sebagai media promosi ya. Cara pemanfaatan media digital sebagai media promosi di masa pandemi ya. Ganti ya Neng ya kalimatnya. Nah, itu. Kemudian metode yang digunakan. Nah, setelah kalimat tujuan itu, kalau mau permasalahan yang dimunculkan di abstrak, kalau mau tujuan karena rumusan masalah dengan tujuan itu sama biasanya ya kalimatnya, hanya bedanya dalam kalimat pernyataan dan pertanyaan. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur misalnya. Kemudian hasil kajiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital sebagai media promosi budaya Indonesia sangat efektif dan sangat membantu dalam mempromosikan budaya kita untuk go internasional misalnya, atau untuk diketahui masyarakat dunia gitu ya. Nah, itu. Kemudian ini kata kunci ya, biasanya maksimal 5 disusun secara alfabetis ya. Ini kita lihat kalimat-kalimatnya. Teman-teman masih memperhatikan? Nanti saya cek ya. Masih, Bu. Masih, Bu. Negara Indonesia memiliki budaya yang beragam dan menarik perhatian bagi masyarakat dalam negeri maupun kira-kira kata maupun ini konjungsi apa teman-teman? Ada yang tahu? Ini siapa ya namanya? Ya silahkan. Siapa ini yang berkacamata ya di bawah Siti Anissa? Laki-laki, kok ini tidak muncul namanya? Ya, Zulfa. Zulfa, maupun konjungsi apa Zulfa? Korelatif, ya. Jadi, maupun itu konjungsi korelatif pada pasangannya, yaitu kata baik. Baik titik-titik maupun titik-titik. Nah, ini. Negara Indonesia memiliki budaya yang beragam dan
dan menarik perhatian, baik bagi masyarakat dalam negeri maupun internasional. Nah, saya tanya, ada kata konjungsi korelatif lainnya? Selain baik maupun ada? Bukan, titik-titik, melainkan titik-titik. Jadi harus ada keduanya, ya. Kalau konjungsi korelatif harus dimunculkan dua-duanya. Bukan titik-titik, melainkan titik-titik, gitu ya. Namun, nah ini konjungsi apa namun? Konjungsi antar kalimat. Setelah kata namun ada tanda apa, teman-teman? Koma, Bu. Iya. Namun, sejak adanya globalisasi, banyak budaya dari luar yang masuk ke dalam negeri. Tentunya, budaya dari luar akan berdampak positif, akan berdampak baik positif maupun negatif. Udah saja berdampak positif dan negatif itu bagi masyarakat luas, sehingga mempengaruhi perubahan perilaku individu atau kelompok. Mulai dari cara berpakaian, kebiasaan atau gaya hidup maupun cara. Anda jangan terlalu di latar belakang, jangan terlalu kaku Anda menampilkan latar belakang atau pernyataan Anda sendiri. Anda bisa diperkuat dengan state the art atau pernyataan orang lain yang hasil penelitian orang lain. Nah, kebiasaan gaya hidup ya. Fenomena tersebut diperkuat oleh hasil penelitian dari misalnya ya Kelly 2011 yang meneliti tentang fashion style in pandemi era misalnya ya. Nah itu ya dalam tulisannya disampaikan bahwa ini kalian cari di Google Scholar, cari di jurnal-jurnal internasional ya, baik di Tan Van Leyen atau Taylor and Francis atau Springer atau Eric Journal ya. Nanti saya berikan contohnya ya, cara mencari dan cara mengutip. Ada yang sudah pakai Mendeley saat ini? Halo, teman-teman, ada yang sudah pakai Mendeley? Sudah, Bu. Bu. Yang sudah pakai nanti bisa berbagi ilmu dengan teman-temannya. Nanti juga saya coba ya, tadi kebetulan Mendeley-nya error, tapi tidak menutup kemungkinan untuk saya menyampaikan tekniknya gitu ya. Nah ini ya, fenomena saat ini pandemi yang melanda dunia mempengaruhi semua sektor dan harus ditangani dengan hati-hati. Hal tersebut juga telah mengubah gaya hidup banyak orang. Salah satunya adalah semakin meningkatnya penggunaan media digital. Nah ini saya pikir udah saja media digital karena Neng Nurjana dari sampai sini juga banyak menggunakan media digital ya, jadi ganti saja. Keberadaan internet dan media sosial khususnya sebagai media yang segala fungsinya dan sering digunakan oleh semua kalangan dapat dimanfaatkan untuk melestarikan budaya masing-masing daerah yang ada. Dalam masa transisi seperti inilah berbagai upaya dapat dilakukan oleh semua pihak untuk terus menjaga serta merawat budaya warisan dari para leluhur. Berdasarkan berdasarkan bukan latar belakang dari pernyataan di atas misalnya ya, maka dari pernyataan di atas dapat dirumuskan gini ya. Dari pernyataan-pernyataan berikut dapat dirumuskan atau misalnya dari pernyataan berikut permasalahan penelitian ini dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan berikut. Saya ya. Nah, ini kan pasif ya, dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, ini biasanya kalau dalam artikel nih tidak seperti ini penomoran dalam makalah. Ini saja. Di dalam sini berikut, terus kurung 2, lanjutkan. Jadi di dalam paragraf, bukan perincian per poin. Ya, nomor 1, kurung 2, ya, kurung 2, angka 1. Apa pentingnya, atau misalnya pentingnya media promosi budaya. Atau permasalahan dalam artikel ini
adalah sebagai berikut. Titik 2, tidak usah pakai kalimat layangannya juga tidak apa-apa. Pentingnya tujuan dari artikel ini adalah mendeskripsikan misalnya ya. Titik 2, 1, pentingnya mempromosikan budaya, kemudian hambatan yang dihadapi, kemudian cara pemanfaatan, ya itu ya. Tujuan tidak perlu ya, kalau misalnya sudah ada ini tidak perlu. Ini mah kalau seperti ini kesannya seperti makalah lagi ya. Kalau artikel kan dalam paragraf penyajiannya ya. Kemudian metode. Metode yang digunakan, jangan diberi judul metode, sudah saja di dalamnya, di dalam paragraf ya. Jadi pendahuluan itu mencakup latar belakang ya, pernyataan-pernyataan, kemudian rumusan masalah atau tujuan ya, pilih salah satu saja, tapi masih dalam penyajiannya dalam paragraf ya. Kemudian metodenya juga tidak diberikan subjudul metode, langsung saja di dalam paragrafnya. Metode yang digunakan adalah menggunakan, ada juga yang meminta sih ya, jurnal metodenya dipisahkan dengan subjudul lagi gitu ya. Atau misalnya pendekatan, jangan metode yang digunakan di gaya kalimat itu kalau ke jurnal internasional itu monoton gitu ya. Pendekatan studi literatur dan studi data dari studi pustaka menjadi metode dalam dalam penyusunan artikel ini. Nah, kemudian sumber informasi utama penulis artikel ini di mana penulis menelaah beberapa sumber sebagai referensi. Oh, udah. Ini saja berarti ya. Pendekatan studi literatur dan studi pustaka atau metode studi literatur dan studi pustaka. Kalau pendekatan itu yang ada kualitatif, kuantitatif, mixed method ya, atau R&D. Anda bisa baca buku-buku metode penelitian ya. Kalau studi literatur, kajian pustaka, observasi itu ke wawancara teknik atau metodenya gitu ya. Kemudian nah ini misalnya tadi ya, metode studi literatur atau studi pustaka menjadi metode dalam dalam artikel ini, penyusunan artikel ini atau dalam mendapatkan sumber data untuk penyusunan artikel ini, misalnya ya. Gitu. Penulis membaca berbagai referensi yang terkait dengan promosi budaya dan penulis menyusun laporannya, misalnya gitu ya. Kemudian result and discussion ya. Biasanya di sini di result and discussion disatukan dengan teori. Ada yang meminta misalnya kajian teori, kajian pustakanya dipisah, ada ya. Jadi makanya saya tidak memaksakan kalian harus seperti ini, tidak. Karena nanti kalian akan menyesuaikan dengan gaya selingkung setiap jurnalnya. Nih, kata budaya berasal dari ini sudah ada kajian pustakanya ya atau kutipannya. Oke, mengungkapkan bahwa udah ya. Kata budaya berasal dari ya ini kutipan di akhir ya, sumbernya di akhir. Suparlan. Nah, kenapa pakai garis miring, Neng? Nurjana. Harusnya pakai titik 2. Ini halaman 1981 atau 82 ini. Ini masih tahun. Bukan halaman. Bukan, Bu. Oh, ini dari mana ini? Sumbernya tidak mungkin ya. Kalau ada, ini biasanya tahunnya sudah pasti gitu ya. Saya pikir ini halaman ya. Jadi diperbaiki saja, dilihat lagi sumbernya. Apakah yang betul tahun 81 atau 82. Kemudian ini ya. Dan memahami apa yang tadi? Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi dan untuk menciptakan serta mendorongnya terwujudnya kelakuan. Kelakuan? Perilaku maksudnya, Neng? 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 Siti? Halo? Teman-teman masih bisa mendengar saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Siti mana Siti?
Ya Bu, mohon maaf tadi putus-putus. Neng, ini kelakuan atau perilaku? Ini tolong ya, supaya tidak ambigu ya. Menurut Kuncharaningrat, wujud kebudayaan ada 3 macam. Setelah titik 2 harusnya pakai huruf kecil ya. Ini secara ejaan ya. Kemudian koma, terus kemudian huruf kecil lagi ya. Ini di sini titik koma ya, karena titik 2 boleh titik koma atau boleh koma. Ini huruf kecil lagi, ini huruf kecil lagi gitu ya. Nah, ini harus konsisten. Di sini menurut Kuncharaningrat, di sini juga disebutkan Kuncharaningrat. Anda mau kutipan yang sumber mendahului kutipan atau kutipan dulu baru sumber di akhir. Jadi harus konsisten ya. Wujud kebudayaan ada 3 macam. Ini nih, baru Kuncharaningrat 1974. Atau menurut Kuncharaningrat tahun 1974, halaman sekian ya, menyatakan bahwa ya, kebudayaan ada 3 macam. Udah sampai titik manusia, titik. Udah tidak ada lagi Kuncharaningrat ya. Jadi harus konsisten dengan penulisan kutipan. Oke, kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia dan setiap kebudayaan daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Masyarakat Indonesia juga memiliki budaya lokal yang sangat kaya. Ini sudah ke pembahasan. Tadi apa ya pembahasannya teh? Rumusan masalahnya teh. Penting, hambatan, cara pemanfaatan. Oh iya ini. Oke, berarti ini sudah kajian teorinya. Budaya merupakan warisan yang sangat berharga. Ada juga ya yang meminta kadang tidak usah pakai judul pembahasan, langsung ke judul rumusan masalahnya. Ya, itu ya, jadi beda-beda setiap jurnal. Budaya merupakan warisan yang sangat berharga dari nenek moyang atau leluhur. Budaya juga merupakan jati diri bangsa yang harus dihormati dan dipertahankan. Oleh karena itu, melestarikan budaya merupakan upaya atau wujud yang tidak hanya dapat mempertahankan nilai budaya dan seni tradisional, tetapi juga mengembangkan ke dalam bentuk lebih dinamis dan fleksibel. Oke. Ini pakai koma ya. Secara segi redaksi oke lah ya. Kalian harus ini lagi, belajar lagi lebih ini ya, membaca apa namanya, PUEB-nya ya. Sering dibaca lagi, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesianya. Nah, ini maupun, oke, ada kata baik. Kemudian pemanfaatan internet, ya ini, oh ini, hambatan. Dampaknya besar sebagai berbagai sektor. Krisis kesehatan global dan ketidakpastian yang diakibatkan sangat mempengaruhi kegiatan. Hambatan yang terjadi, oke, namun dapat diatasi. Ini laman ya, kalau pakai website berarti Anda harus italik. Kemudian pemanfaatan internet dan media sosial dalam promosikan budaya di masa pandemi. Pemanfaatan media digital ya diganti ya, sesuaikan. Pajeri 2004 selama pandemi bukan internet. We are school ini italik ya nih ya. Kemudian oke, Kompas. Akibat inovasi dari kok ada inovasi? Memang tadi pertanyaannya sampai 3 kan? Lalu kenapa ada inovasi? Jadi ini harus sesuai ya. Iya Bu, tadinya di makalah itu yang inovasi masuknya ke yang rumusan yang ketiga Bu, tapi di situ di bold gitu Bu. Ini tidak usah biar kalau kelihatan masukkan saja ke yang ketiga kalau mau disatukan gitu ya. Atau kalau mau dipisahkan berarti Anda harus menambah lagi 1 rumusan masalah ya. Itu website ya. Ini kalimat-kalimatnya secara ini sudah bagus ya. Tadi hanya penggunaan. Nah, ini dikata di mana ya, harusnya disatukan, dipisahkan teman-teman. Di sini sebagai apa? Sebagai kata depan, di mana, kemana itu dipisahkan ya. Keluar ada 2, ada yang disatukan dan dipisahkan. Siti Nurjana sedang pergi keluar rumah, itu dipisahkan. Siti Nurjana sudah keluar dari perusahaan itu disatukan ya.
Nah, ini tidak boleh ada singkatan ya, seperti ini. Ya. Dan sebagainya. Di mana dipisahkan ya. Ya, untuk apa namanya? Ke kalimat ya, ini sudah cukup bagus tadi dari yang sebelumnya, kelas sebelumnya pembuatan kalimatnya banyak yang tidak efektif. Nah, ini penutup ya, langsung saja nih simpulan. Biasanya sarannya disatukan juga gitu ya, penutup aja gitu ya. Kemudian di situnya langsung sarannya sudah masuk gitu dalam penutup, tidak usah lagi dipecah atau ada subbab, simpulan dan saran, langsung disatukan saja gitu ya. Oke. Kesimpulannya saya pikir jadi dua paragraf gitu, tidak apa-apa ya, langsung gitu ya. Jangan terlalu panjang. Daftar pustaka EPA. Oke. Nah, ini saya ingin memperlihatkan cara teknik membaca artikel jurnal internasional ya secara gratis. Biasanya kan kita berbayar ya. Misalnya kita cari ke Tanfo Online ini atau apa ya? Ya, Tanfo Online. Ini nah, ini Tanfo Online ya. Ini Taylor and Francis ya. Salah satu publisher ya, Springer, Taylor and Francis, Eric Journal ya. Itu Anda bisa mencari. Nah, tapi kalau di Taylor and Francis cara pencariannya seperti ini, misalnya tadi tentang budaya ya. Budaya sebentar. Budaya in English. Teman-teman apa in English teh? Aduh, budaya. Culture, yes. I forgot. Biasa ya, efek puasa. Jangan menyalahkan puasa, astagfirullah. Culture. Culture. Tadi apa sih? Promosi. Culture, kemudian promotion ya. Nah, ini langsung muncul. Kan di sini physical activity level, ada tentang pregnancy demokrasi, bukan ya. Coba lihat yang ini Japan policies toward the Ainu language and culture with special reference to North ya, ini bla 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 ya. Anda misalnya mau membaca artikel ini yang terkait ya, artikel jurnal internasional yang terkait. Ada lagi tidak? Nah, ada promotion, educational promotion strategies, brokering culture between tourists and tourist destination. Nah, ini coba ya. Klik ininya. Ada yang pernah tahu Cihab? Ini copy link. Anda masuk Cihab ini. Nah, Cihab ini tampilannya seperti ini, tampilan depannya. Klik URL-nya atau doi-nya. Nah, ini muncul artikelnya. Ya. Nah, ini Journal of Promotion Management. Promotion Management ya. Ini judulnya Educational Promotion Strategies, Brokering Culture Between Tourists and Tourist Destination. Nah, ini Anda lihat karakteristik jurnal. Oh, tuh lihat udah ya betul di Taylor and Francis. Nah, ini Anda lihat ya. Anda harus mengikuti introduction. Nah, introduction-nya harus di tengah. Tadi kan kalian pendahuluan di sampingnya. Kalau kalian mau mengirimkannya ke jurnal ini, Journal of Promotion Management, kalian harus mengikuti garis lingkung jurnalnya.
Ini harus italic, kemudian di format center atau tengah. Lihat ini ya judulnya. Ini ya, biasanya biasanya ada ketentuannya. Kita coba ya cari jurnal ini ya, Journal of Management. Oh, iya. Open. Coba ya. Ini jurnalnya bukan yang ini. Oh ya, betul ya. Journal of Information Management. Biasanya ada template-nya ya. Di sini Anda harus melihat ini key berapa ya. Biasanya langsung terlihat muncul. Jurnal metrik, kemudian lihat information jurnalnya, ya. Citation, jurnal homepage, coba. Nah, ada nih. Volume. Kalau IJAL ini sudah jelas nih IJAL ya. Nah, ini yang UPI ya, yang terindeks Scopus, terindeks internasional, Q2. Kan urutannya ada Q1 sampai Q4. Q1, Q2, Q3, Q4. Kemudian kalau dalam Sinta ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Yang terbaiknya dari Sinta 1 ya. Nah, di sini jelas template-nya kan ini klik template nanti muncul seperti ini. Kalau ya ini top margin-nya harus sekian. Bottom margin-nya dengan left margin-nya harus sekian. Title not more than 12 words Berlin Sun FB. Jadi tidak boleh lebih dari 12 kata. Kemudian pakai Berlin Sun FB ya, apa namanya? Jenis hurufnya. Font size 14 ya, ukuran hurufnya. Bold, center, uppercase semuanya kapital. Author's name, nah contohnya seperti ini. Kemudian Universitas Pendidikan Indonesia, nah ini untuk afiliasinya. Kemudian untuk email ya. Kemudian ini abstraknya. Nah, tadi kan Siti Nurjana misalnya kapital semua. Kalau Siti Nurjana mau mengirimkan ke Journal of Applied Linguistics, ini harus kapital awal katanya saja. Keywordnya, keyword 3, 4, 5 tuh kan biasanya rata-rata memang 5 maksimal. Kemudian dalam ukuran 11 Times New Roman, single spacing no more than 2 line. Jadi jangan lebih dari 2 baris. Jadi kalau usahakan 1 baris gitu ya. Kalau bisa ya. Kemudian ini no more than, tidak lebih dari 2 baris ya. Kemudian main heading ya, font size-nya sekian. Nah, ini harus introduction tuh. Kan beda ya. Tadi di jurnal ini mana tadi teh? Jurnal publish yang nah, ini mah introduction-nya di tengah ya. Kalau yang bukan. Ini gitu ya. Nah, ini ya apa namanya? Ini introduction-nya di tengah, tapi kalau IJAL ini di samping. Jadi ya itu teman-teman. Jadi saya tidak bisa harus seperti ini, tidak, karena memang gaya selingkuh setiap jurnalnya ada. Oh, ini ada method ya. Kemudian metode ya, kemudian conclusion langsung ya. Introduction. Review of literature can be merged to introduction. Oh, berarti literatur review-nya bisa di introduction, kemudian method, setelah introduction ada method, lalu ada finding and discussion. Nah, ini hasil dan pembahasan ya. Setelah itu ada conclusion. Setelah itu citation-nya, citasinya ya, ini untuk apa namanya? Daftar pustaka pakai APA gitu ya. Nah, ini tabel. Kalau di jurnal IJAL tabelnya harus seperti ini ya, ikuti seperti ini. Anda jangan mahiwal sendiri ya, kalau dalam bahasa Sunda mahiwal gitu ya. Jangan mahiwal sendiri, Anda pakai tabel yang full line gitu ya, border, full border. Ya harus seperti ini, ikuti. Kalau Anda pakai full border, Anda tinggal tunggu saja berita di reject gitu ya, artikel Anda tidak dimuat dan di reject gitu ya.
Nah, harus pakai diagram ya seperti ini. Itu ya. Kemudian reference, sample tuh seperti ini ya. Nah, itu ya. Jadi itu teman-teman ya. Tadi saya sudah mencontohkan bagaimana membaca jurnal secara gratis pakai Cihab, karena jurnal internasional biasanya berbayar dan warga negara warga 062 biasanya maunya yang gratis kan ya. Kalau hanya untuk baca jurnal dan harus membayar, sayang ya. Kita manfaatkan saja dan aplikasi Cihab tadi. Itu ya untuk teknik mencari jurnal, membaca jurnal secara gratis. Kemudian cara menembus jurnal yang mengikuti gaya selingkung template jurnalnya. Kemudian menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar ya. Anda memanfaatkan Google Translate, tapi Anda harus mengecek lagi grammar checkernya ya, nanti di aplikasi grammarnya, dicek lagi. Kemudian jadi kalau jurnal-jurnal internasional apalagi yang sudah terindeks Scopus sebenarnya bisa strict sekali ya, sangat ketat sekali dalam penulisan yang sesuai atau tidaknya. Teman-teman sampai di sana ada yang tidak dimengerti? Nah, kemudian untuk teman-teman bisa sebentar ini. Mana tadi? Udah belum deh Mam itunya? Diberesin lagi nggak? Nah, ini ya. Misalnya untuk kita coba pakai Mendeley, mudah-mudahan yang pakai Mendeley nih coba mengikuti, mudah-mudahan, atau yang sudah terbiasa ya, nanti share ke teman-temannya atau bisa menonton YouTube ya. Misalnya Anda mau mengutip bahasa adalah bla 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 misalnya ya. Lalu di sini klik daftar pustaka. Anda tidak perlu, jadi kalau pakai Mendeley, pakai eNote ya, itu biasanya Anda tidak perlu 2 kali untuk daftar pustaka, buat lagi secara manual ya. Kutipan buatlah, jadi ketika mengutip itu biasanya akan langsung muncul kutipan yang Anda kutip, akan langsung muncul di daftar pustaka. Reference, tadi saya sudah install ulang sih ya, install lagi, update gitu ya, karena sempat error, nggak tahu kenapa. Tuh, Microsoft is currently running. Jadi seperti terus, biasanya yang muncul ya, bukan. Insert or edit citation. Ini malah jadi tidak muncul ya. Tadi sempat muncul, jadi akan muncul siapa penulisnya, klik misalnya Anda sudah meng-add Afida ya, muncul gitu ya nanti Afida 2020. Nanti di sini muncul yang Afida itu ya. Tuh error terus. Update but run. Jadi sedang jalan tadi sudah diupdate, padahal Microsoft punya juga sudah di close ya. Jadi silakan untuk itu, ini hanya teknik pengutipan supaya Anda tidak membuat 2 kali. Ini membuat kutipan manual di sini. Yang dikhawatirkan itu ketika Anda mengutip Afida di daftar pustaka tidak ada sumber rujukan yang bernama Afida. Nah, itu berarti Anda disangka plagiat ya, atau melakukan praktik plagiarisme. Jadi itu yang tidak diharapkan. Jadi supaya meminimalisasi lupa mencantumkan sumber yang dikutip gitu ya. Itu ya. Nah, jadi ini nanti kemudian ini cara ininya.
Bu, kenapa ada artikel-artikel ini? Ini sudah saya unduh Ripman atau Bibtek-nya. Aduh, sebentar. Ada telur dari suami. Bentar. Ya, teman-teman, sebentar. Ibu maaf, mic-nya Bu. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Ini misalnya saya sudah mendownload ini ya, Tanfon lainnya. Nah, ini udah muncul. COVID-19 Pandemic and Online Learning, the Challenge of Opportunities. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, kalau kalian misalnya di Scholar atau di jurnal yang tadi ya, apa ya, education. Bentar. Doi-nya saja. Nah, tadi. Oh, ini ya. Nah, ini download citation. Nah, ini ya. Anda mau risk Bibtek atau rework, Anda tinggal download. Nanti muncul di downloadan, lalu nanti Anda masukkan. Misalnya munculnya tadi ya, add yang seperti ini, lalu ke mana ya? Nah, ini. Tanfon line open. Tuh muncul analysis assessment method problem based learning. Jadi kalau mau di ini apa namanya filenya diunduh filenya kan tadi sudah diunduh filenya lewat Cihabase secara gratis. Add filenya gitu ya supaya sambil ketika mengutip bisa sambil membaca teksnya. Itu ya teman-teman, paling untuk teknik artikel saya ingin menyampaikan tadi cara teknik membaca artikel secara gratis, mengunduh lewat Cihab, kemudian aplikasi Mendeley ya. Kalau di Google Scholar, mana ya tadi? Oh ya, Google. Nah, kalau di Google Scholar misalnya Anda cari tentang tadi apa ya, budaya ya. Budaya cari.
Keluar artikel budaya ya. Budaya atau misalnya culture lah. Culture. Nah, ini ya ada nih. What is culture? Ini nih. Promotion culture nih ada nih ya. Ini. Anda bisa ini site. Nah, Anda mau bibtek atau Ripman. Bisa Ripman bisa dipakai untuk inot juga. Klik Ripman. Nah, ini sudah terunduh Ripman-nya. Scholaris-nya sudah ada. Nah, nanti tinggal unduh ke ini, ke Mendeley-nya. Scholaris. Tadi mana-mana? SSSS. Nah, ini. Nah, muncul promotion culture. Jadi ketika Anda mengutip di Word ya, promotion culture, terus ini insert citation, klik keluar, tadi siapa penulisnya yang promotion culture, klik Andrew ya, kemudian nanti akan muncul di daftar pustaka, akan muncul Andrew-nya ya, secara otomatis. Nah ini, kalau misalnya Anda pakai yang APA, berarti nanti muncul si Wernick A gitu ya. Ini Andrew-nya ya disingkat, berarti nama akhirnya memang Wernick ya. Jadi akan muncul nanti di daftar pustaka Anda secara otomatis. Tidak perlu mengetik lagi secara manual. Itu ya teman-teman yang ingin saya sampaikan. Kemudian untuk pertemuan ke-15, Anda harus ada tugas Anda mempresentasikan artikel ini dalam video dengan durasi maksimal 30 menit. Kemudian boleh lebih baik kurang gitu ya, tapi sudah tersampaikan semuanya. Anda secara singkat saja gitu ya, berkaitan dengan masa pandemi gitu ya, kita sangat dekat dengan istilah blended learning. Nah, di sini saya mengambil artikel blended learning dengan latar belakang ini. Nah, dalam blended learning ini, saya menggunakan dalam pembahasan blended learning ini saya menggunakan metode ini. Hasil kajian ini. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Untuk secara singkat saja, tapi Anda harus tetap mempresentasikannya dengan baik karena yang dinilai adalah retorika, kemudian dengan apa konten yang disampaikan gitu ya. Apakah Anda sendiri paham tidak menyampaikannya gitu ya? Karena nanti akan terlihat retorikanya, kemudian diksi yang digunakan, kemudian penutup misalnya. Buah semangka, buah pepaya. Budaya Indonesia sangat kaya. Sudah sepatutnya kita jaga, gitu ya. Jadi boleh seperti itu dengan menggunakan pantun. Pokoknya opening and closing-nya ya, pembukaan dan penutupannya semenarik mungkin. Silahkan. Tidak menggunakan animasi apapun. Saya hanya ingin Anda yang mempresentasikannya. Saya ingin melihat mimik Anda dengan retorika Anda. Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya mau pindah ke jadwal Zoom yang lain. Saya pikir kalau ada pertanyaan Anda bisa sampaikan di grup ya. Ucapkan hamdalah semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.